لنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال وصلاح الأحوال ظاهر رباتنا لا هديني إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Makruhatul jamaah kathiratun minha kaunul imam fasiqan aw mubtadi'a, kaunul imam aglaf ay lam yukhtan, kaunul imam tamtaman aw fa'fa'an aw wa'wa'an ay yukarrir harf ta awil fa awil waw aw ghairiha. Rabi' iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratib walam yakhsha fawta fadilati awalil waqt. Al-khamis i'wijaj as-saf wa adamu ikmal lima qablah. As-sadis inqita'u as-saf wa sabi' musawatul imam fil mawqif ila akhir ma qala al-muallif. Makruhatul jamaah, makruhnya ketika di dalam sholat berjamaah. Yang makruh ini terkadang bisa menyebabkan orang kehilangan fadilah atau pahala sholat berjamaah. Yang kita tahu sholat berjamaah itu kan tafdhulu ala sholat al-fajr bi 25 darajah. Sholat berjamaah itu fadilahnya seperti 27. Tapi ulama mengatakan tafdhul ini melebihi 27 derajat daripada sholat munfarid. Ada satu orang sholat, orang itu mudawim, orang itu terus menerus sholatnya berjamaah. Suatu ketika ketinggalan sholat berjamaah gara-gara ada dhaif, ada tamu. Setelah tamunya itu selesai hajatnya, dia langsung keluar ke masjid ngejar sholat berjamaah. Ternyata begitu sampai masjid, orang-orang yang di masjid sudah keluar, habis sholat jamaahnya. Nyesel dia. Nyesel balik ke rumahnya, lalu mengatakan sebagai hukuman, menghukum diri sendiri itu punya fadilah. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim itu, beliau itu mengatakan man ra'a nafsahu bi 'ainir ridha nadhara Allah, man nadhara ila nafsihi bi 'ainir ridha nadhara Allah alaihi bi 'ainis sakht. Barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan pandangan ridha, penting anak sudah berangkat ke masjid, selesai salah kuliah ketinggalan takdir, pulang sholat sendirian munfarid, siapa lagi ketinggalan jamaah di masjid. Ini namanya memandang dirinya dengan pandangan ridho. Nadharallahu ilaihi bi'ainis sakhat, maka Allah mandang dia dengan mata murka, dengan pandangan murka. Akhirnya orang tadi itu balik ke rumahnya, dia mengatakan gara-gara ente, ngomong sama dirinya sendiri, gara-gara ente akhirnya telat jamaah. La usalliyanna 27 marrah. Saya sekarang mau sholat 27 kali. Ngitung fadilah yang dalam hadis tadi.
27 kali. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, malamnya tadi tertidur. Tidur ngelihat orang-orang yang pulang keluar dari sholat berjamaah di masjid tadi, ya, sholat berjamaah tadi itu mereka naik kudanya yang kuat-kuat. Sedangkan dia naik seekor keledai. Ketinggalan jauh. Terus dia bilang dalam doa, kan anak kan kata dirinya, kan anak sholat 27 kali. Tapi terdengar seruan mengatakan, na'am, akan tetapi tafdhul bisab awa isrin. Tapi ini melebihi, jamaah itu melebihi daripada 27 derajat. Ya, apalagi kalau bulan Ramadan ini ba'd usbu'ain ya, setelah 2 minggu lagi Ramadan, ini persiapan sudah. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir sebelum Ramadan nyiapkan anak-anaknya. Anaknya dikumpulkan lalu ngomong Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, ya waladi, ya auladi, wa banati, anak-anakku semuanya. Nanti kalau Ramadan ini apa yang bakal nanti lakukan? Yang satu lagi, saya mau nambahkan khatmul Quran, saya mau nambahkan sholat sunnahnya, saya mau nambahkan nambah semuanya. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir nangis sambil mengatakan, wallah, anak nggak bisa nambah lagi. Waktu anak ngepres nggak bisa tambah lagi. Wala dzikir wahid. Nggak bisa tambah lagi ngepres. Hal had ya bi sa'atuh katanya. Apakah ada yang mau menjual waktunya dia buat anak? Tak beli. Buat nambahnya buat apa? Nambahnya buat nambah amalan bulan Ramadan. Ya kuncinya kalau bisa setiap amalan sunnah antum lakukan di bulan Ramadan, jadikan nazar. Jadikan nazar. Karena yang namanya sunnah pahalanya seperti wajib. La wajib pahalanya seperti sab'ina fariidhah. Wajib itu pahalanya 70 wajib. Itu di bulan Ramadan. Nah caranya supaya amal sunnah itu seperti wajib, satu-satunya cara ya nazar. Kalau antum nadarkan salat sunnah yang satu itu jadi wajib, salat sunnah itu yang satu amaliyah sunnah tadi itu jadi wajib jadi 70. Tadi antum dapat fadilahnya, keuntungannya luar biasa. Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, nadartu qiraatul Quran lillahi ta'ala, bismillah, nawaitu qiraatul mandurah lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kan kita baca Al-Quran banyak. Duduk i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, nadartu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, nawaitu i'tikaf fil mandur fi hadzal masjid limuddata iqamati fihi. Niat dapat pahala wajib 70 lagi kali lipatnya. Antum sedekah, bismillahirrahmanirrahim, nadartu sadaqah lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, nadartu nawaitu sadaqah al mandurah lillahi ta'ala. Setelah itu baca doa, bismillah, Allahumma ja'alhu maghnaman wa la taj'alhu maghraman. Ya Allah, jadikan keuntungan, jangan jadikan kemelaratan. Amalia kayak gitu, mumpung Ramadan. Ya, promo besar-besaran dari Allah ini. Ya, puas amalkan. Ya, salat kalau bisa jangan sampai ketinggalan salat berjamaah. Antum tarawih nadari. Ya, cuman nadarnya salat tarawih jangan dari awal, karena tarawih itu salat 2 rakaat mustaqillah. Jadi kalau sholat tarawihnya itu 4 rakaat diborong 4 rakaat itu enggak sah. Enggak sah tarawihnya. Lalu bagaimana? Mustaqillah 2 rakaat. Makanya niatnya sholat tarawih itu usolli raka'ataini minat tarawih. Gitu. Makmuman lillahi ta'ala. Loh ya kalau biasanya orang-orang yang diajarkan usolli sunnat tarawih rakaat, ya enggak masalah. Raka'atain. Ya nadari. Dinadari kemudian niat usolli raka'atain minat tarawih al mandur lillahi ta'ala, Allahu akbar, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dapat tiap 2 rakaat itu. Dalam juga niatkan bahwasanya salat tarawih itu hajat. Kalau antum niatkan hajat juga, antum niatkan taubat juga, luar biasa. Ya. Tapi enggak usah dimasukkan di dalam niat, enggak usah. Karena ada ulama mengatakan wah ini niatnya makmum sama imam kok beda. Nanti ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan jelas enggak masalah. Nah, masalah, karena apa? Karena yang penting sholatnya nadhamnya benar, susunannya benar. Nah kalau antum niati kayak gitu, satu tarawih satu malam aja berapa? Ada hajatnya, ada taubatnya. Assalamualaikum warahmatullahi fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Antum doa ya Rabb, ya Rabb. Yang belum ketemu jodohnya ya Rabb, ya Allah. Allahumma ba'ath li zaujatan salihatan mubarakah. Ya Allah, yang syughul lancar-lancar ya Rabb, ya Allah, syughulan anak ya Rabb, berkahi, lancarkan, lariskan apa-apa.
Keluar Ramadan, luar biasa. Masa nggak ada satupun yang dikabulkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari Ramadan kok. Mumpung luar biasanya ini Allah SWT ngasih. Gitu. Ya kembali lagi. Ini makruhatul jamaah. Eman kalau sampai jamaahnya nggak dapat fadilah. Kalau sampai nggak dapat fadilah, buat apa? Ya kayak orang sholat munfarid. Nah, di antara yang lain banyak makruhatul jamaah. Makruh yang ada di dalam sholat jamaah itu banyak. Antara lain kaunul imam fasiqan au mubtadi'an. Imamnya mungkin fasik. Imamnya fasik. Di luar sholat main dum coprak, cepit ini itu. Ini kan terus-terusan ini yudhayyil waqt jadi fasik. Waliyadzubillah imamnya sakran, pemabuk. Atau imamnya sering godai ya, cangkruk majelas ada harim lewat, anu. Dan cewek lewat, perempuan lewat, diomong-omongi, dilihat. Ada orang laki lewat, diwibahi. Ya. Terus kemudian waktunya adzan dia jadi imam. Wallah fasikin namanya. Nah kalau fasik kayak gini bagaimana? Makruh. Ini ulama yang ngomong. Ya. Ini kitab fikih syariat ini. Qaunul imam fasiqan, imamnya fasik bagaimana? Makruh. Mubtadi'an, imamnya mubtadi'. Ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu yang enggak termasuk ya daripada apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW. Terus kemudian Khalifatul Rasul Khalifatul Rasulillah ya. Kalau apa namanya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali jami'ah sahabat Rasulullah. Ya. Lalu kemudian ada qiyas, di situ ada ijma', itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sawadul a'dham minal ummah. Ya. Bukan ahli bid'ah itu ahli bid'ah itu malah yang orang-orang yang bukan yang yang dituduh kadang-kadang. Oh kullu bid'atin dhalalah, ini maulid bid'ah, ini tahlil bid'ah, ini begini bid'ah, ini gini bid'ah. Wah itu enggak bid'ah, anak enggak bid'ah. Orang yang bid'ahkan orang itu kadang-kadang dia yang ahli bid'ah. Paham? Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah datang satu orang. Ini cerita ini ya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah didatangkan satu orang yang bahas Allah. Apa yang bahasnya? Sayyidina Umar datang satu orang. Lalu orang tersebut mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah ada di atas singgasananya istawa, bermukim. Lalu dibahas bagaimana mukimnya Allah. Zamannya Rasulullah enggak pernah dibahas, zamannya Sayyidina Abu Bakar enggak pernah dibahas, Sayyidina Umar dibahas. Panggil orang tersebut. Begitu dipanggil ditanya, kok berani-beraninya ente bahas? Ini enggak pernah ada yang bahas kok ente bahas. Dicambuk 100 cambukan, pulang ke rumah lali, omendi. Saking kerasnya cambukannya, sampai jadi linglung dia. Lalu mengatakan, ini kayak gini-gini nih yang namanya bid'ah katanya. Jadi hati-hati. Bid'ah itu merubah daripada syariat, koridor syariat. Bukan terus di zaman Nabi tidak ada berarti bid'ah, enggak semuanya kayak gitu. Panjang lebar. Intinya bid'ah itu ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Kalau disebut dhalalah berarti ada kebalikannya, itu pasti. Ada gelap, ada terang. Ada putih, ada hitam. Ada dhalalah ya berarti ada yang hak, ada yang hasanah. Tidak semuanya sana. Ya. Salat tarawih bid'ah. Zaman Rasulullah SAW salatnya sendiri-sendiri. Rasulullah SAW sholat, ada orang lihat tuh sembahyang apa Rasulullah SAW. Wah harus dicontoh, tapi nggak berani imaman berjamaah. Sholat sendiri. Begitu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ngelihat ini masjid penuh, tapi kok sembahyangnya acak gini. Dikumpulkan jadikan satu sholat tarawih. Itu bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ini namanya bid'ah yang terbaik. Ini mahmudah, terpuji dan lain sebagainya. Boleh. Fasiqan atau mubtadi'an, imamnya seperti itu makruh. Yang kedua imamul aglaf. Kalau imamnya aglaf, belum sunat. Imamnya belum sunat. Nah,
Karena kalau belum sunat berarti bawa najis. Dan sunat hukumnya wajib bagi laki perempuan. Laki perempuan hukumnya wajib sunat. Cuman bedanya kalau laki itu aglafnya, kulupnya potong. Tapi kalau perempuan itu dipotong sedikit. Selesai, sedikit. Gitu. Yang ketiga, kaunul imam tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an. Ay yukarrir, imamnya itu mengulang-ulang huruf ta, huruf fa, huruf waw. Ya. Maaf, imamnya gagap. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu tak itu namanya. Fa itu namanya. Wow ya gitu juga. Wah itu wa itu. Nah, jangan jadikan imam. Ya. Wa in kana alim, walaupun dia alim. Ya alim iki wali. Loh iki sembahyang ini bukan urusan makom. Salat itu urusannya ente ibadah sama Allah, bukan urusan makom. Kalau dia wali dia. Tapi kalau masalah syariat ini sekarang urusannya ente sama Allah. Urusannya kita sama Allah. Jangan sampai ibadah kita bagi dia ma'dzur, udzur bagi dia, tapi bagi kita enggak udzur. Bagi kita enggak udzur. Ada terkadang udzur bagi seseorang tapi enggak udzur bagi orang lain, dikerjakan dalam satu ibadah. Seperti sholat ini tadi. Kalau ini udzur buat imamnya tapi enggak udzur dengan untuk makmumnya. Jadi imammu enggak bisa. Jadi harus hati-hati tuh. Kemudian nanti kalau suruh doa, alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia doa enggak masalah. Suruh Fatihah enggak masalah, tapi kalau imam enggak bisa. Ya, enggak bisa. Yang keempat, iqamatu jamaah fi masjid lahu imam ratib. Satu orang sholat di satu masjid, masjid itu ada imam ratib, imam yang dibayar. Imam yang memang ditunjuk. Ya, ditunjuk oleh takmir misalnya. Takmirnya nunjuk itu jadi imam. Itu jangan dirubah-rubah. Kan seperti Masjid Serang ini kan ada imam ratibnya. Nah kalau kayak gini bagaimana? Ya jangan ngadakan jamaah dulu. Imam yang ratib dulu. Imam yang ratib dulu. Walam yakhsha fautul fadilah. Selama tidak takut lepasnya fadilah atau keutamaan awal waktu awal. Karena yang namanya kalau dalam kitab namanya waktul fadilah. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, afdalul a'mal as-salat fi waktiha. Paling afdalnya amal adalah salat di waktunya. Waktunya bagaimana ya? Waktu awal-awal itu. Tapi ini imamnya biasanya sholatnya datangnya lambat. Misalnya sholat asar misalnya. Sholat asar fadilahnya bagaimana? Sholat asar fadilahnya mungkin ya setengah jam setelah adzan. Masuk fadilah? Masih. Karena istighal sibuk dengan yang namanya jamaah, kumpulnya jamaah dan lain sebagainya. Nah sebelum itu ya nggak boleh sholat. Bukan nggak boleh, makruh kita ngadakan sholat jamaah yang lain. Kecuali nanti ada udzur-udzur tertentu atau ada hajat-hajat tertentu. Misalnya dia musafir dan lain sebagainya, atau misalnya dia takut lepas daripada waktu fadilah, waktu-waktu awal sholat berjamaah. Dia takut. Ini anteni, ini kalau saya tunggu imamnya, waduh bakal telat saya ini, nggak bakal dapat fadilah. Sedangkan imamnya masih lama, ya sudah sholat berjamaah nggak masalah. Tapi kalau nggak takut seperti itu, nggak ada hajat, nggak ada urusan, tunggu sholatnya imam ratib, imam yang ditunjuk. Lah konsekuensinya apa? Kalau antum sholat di situ ada imam ratib, jamaknya antum ini nggak dapat pahala, nggak dapat fadilah. Itu konsekuensinya. Hilang 27. Telek pahala sing liya aja. Nggak bisa gitu itu. Antum kalau ada fadilah, jangan dicari fadilah yang lain. Kemungkinan fadilah yang lain nggak bakal antum dapat.
Allah kasih kesempatan antum di sini, antum cari cara lain. Antum cari keutamaan di yang lain. Itu bisa membuat antum nggak dapat yang lainnya itu. Ya. Jadi banyak itu contohnya. Ya. Kok gampang, kok begini, gampang. Itu bisa mahrum. Shalihin, ulama shalihin mereka mengatakan yang ditakutkan itu fawat tsani. Kehilangan pahala yang kedua ini. Apalagi kalau diremehkan gitu ya. Itu yang ditakutkan. Makanya ada kesempatan tahsibu hayyinan wa huwa indallah azim. Kadang-kadang kita ngeremehkan sesuatu padahal itu yang azim. Ceritanya Imam Ghazali kan sudah luar biasa. Imam Ghazali itu sopo? Imam Ghazali itu kutub. Bahkan dikatakan para shalihin, Imam Ghazali itu kutubnya kutub. Luar biasa Imam Ghazali itu. Amaliyahnya semuanya ketika beliau wafat dilihat salah seorang shalihin di dalam mimpinya, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Apa yang kan husnudzonnya ini luar biasa. Imam Ghazali amaliyahnya luar biasa. Kitabnya Ihya Ulumuddin itu kalau orang tasawuf enggak kembali ke Ihya, tasawufnya diragukan. Tapi ada satu orang ini mimpi. Wah, ini ibadahnya banyak, ini pasti Allah ngasih kemuliaannya luar biasa. Ketika tidur, mimpi ditanya, apa yang dilakukan Allah terhadapmu wahai Imam? Kata Imam Ghazali apa? Zahabat rukai'at, yang namanya ruku ini itu semuanya enggak ketokan hasilnya. Tapi saya selamat berkat ini. Apa? Laler. Ada lalat ini waktu Imam Ghazali mau nulis ada lalat hinggap minum, sedekah ambil laler ini namanya. Lalernya pergi baru nulis. Adapun kalau dikesuhus pergi langsung nulis, enggak masalah, tetap dapat pahalanya nulis. Tapi ini yang remeh ini kita lupakan, Allah enggak pernah lupa. Mungkin antum jalan senyum sama satu orang, ahlan khair, sehat. Itu mungkin di sisi Allah, oh iki catat. Ini di sisi Allah enggak pernah terlupakan. Hakata. Jangan sampai kan salat kecuali imam ratibnya sudah melakukan salat tersebut. Kemudian i'wijaju shaf, miringnya atau zigzag ya. Miringnya atau enggak lurusnya shaf. Itu termasuk makruh. Bisa menyebabkan hilangnya fadilah jamaah, pahalanya jamaah. Wa admu ikmal lama qablahu, dan tidak menyempurnakan shaf sebelumnya. Datang satu orang, kadang ngambil sana, kadang ngambil sana, cuman gara-gara apa? Kepingin nek mari sembahyang nyender. Akeh enggak ngono akeh. Kadang-kadang cup-cupan. Ya, antum duduk ngecup tempat itu enggak bakal oleh pahala. Tapi kalau antum menyempurnakan shaf, antum dapat pahala, wa fadilahnya luar biasa. Sampai dikatakan ya, lurusnya shaf dan rapatnya shaf itu adalah kehidupan antum. Antum kalau kepingin ngelihat suatu umat ya, atau suatu kaum lurus enggaknya kehidupannya dilihat waktu lurusnya shaf salat. Wah, ini lurus kabeh. Masya Allah ini kenceng ya urip. Nah, kalau shafnya masih berantakan umat tersebut. Ya, berantakan. Ya. Makanya disempurnakan. Pasti ada hikmahnya, enggak mungkin enggak ada hikmahnya. Allah menyuruh merapatkan shaf. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan merapatkan, merapikan, meluruskan. Itu pasti ada hikmahnya. Ma khalaqna hadza batilan. Enggak mungkin enggak ada faedahnya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti ada fadilahnya. Yang keenam, inqita'us shaf, terputusnya shaf. Terputusnya shaf. Shafnya kenceng, lurus. Misalnya ini. Ini shaf sudah rapi. Gak taunya ada orang ini sebenarnya sudah bisa masuk ke sini. Tapi mungkin dia takut karena AC. Oh, masjidnya AC luar biasa. Akhirnya milih keluar. Ya. Padahal di situ kurang 2-3 shaf lagi rapi sudah. Tapi dia milih luar. Nah, ini namanya inqita'us shaf namanya.
Lu saya nggak sanggup, nggak kuat, nggak apa-apa. Kalau memang nggak sanggup, saya takut dan lain sebagainya, nggak masalah. Mungkin udur. Saya kalau kena AC flu, ada orang yang kayak gitu, alergi sama flu, sama AC. Kena AC sedikit terus meler. Ya mungkin kalau kayak gitu atau mungkin terlalu dingin ya. Nah, mungkin itu udur ya. Kayak waktu COVID kemarin. Oh itu softnya luar biasa, softnya jauh-jauh, 1 meter soft, 1 meter apa 2 meter itu. Masjid kapasitas 1.000 orang, sampai 200 orang. Entek. Wah itu makruh, ada orang yang syadid, yang keras. Wah itu nggak tepat, itu nggak boleh, itu nggak. Sudah itu tanggungnya pemerintah siapa? Pemerintah, ya tanggung pemerintah. Selesai. Lo kan kita orang nggak dapat fadilah, insya Allah dapat kalau misalnya itu termasuk udur. Yasiru wala tu'asiru, jangan dipaksa. Ya, harus. Jadinya nggak enak kalau dipaksa. Yasir gampang, enteng. Ini Rasulullah SAW itu senangnya enteng. Ya, senangnya itu enak, nggak maksa Rasulullah SAW. Dibuat apa namanya? Dibuat enak gitu loh hidup. Datang, Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada makanan, ya wes tak poso. Enak nggak? Nggak ada makanan, ya sudah kalau gitu anak puasa. Itu Rasulullah SAW. Nah, kita mungkin datang, ada makanan nggak ada. Tak kayak duit ini nggak belanja tak, ribut itu. Hakada. Yang ketujuh musawatul imam fil mauqif. Jejeri imam di mauqif. Tempat posisinya jejer. Enggak ada bedanya sama imam di tempat posisi berdirinya. Nah, kalau misalnya salat tarawih itu ya kalau malaman di sini ya khatmul Quran tarawih di sini itu enggak. Itu bukan termasuk jejeri kecuali yang di dalam. Ini hati-hati nih. Makanya saran untuk pengurus masjid ini kalau sholat tarawih tutup aja lawang ini. Tutup aja. Datangnya kadang-kadang telat mlebu sret langsung soft. Lu yang belakang durung oleh mlebu. Nah terus bagaimana? Ini soft. Nah kalau softnya di sini, imamnya di sini nggak masalah, berarti kan masih masih ada jarak daripada imam. Tapi kalau sudah sampai di sini, ini kan lurus ini. Nah, ini berarti setara sama imam. Makruh. Lah kalau makruh bagaimana? Enggak dapat pahala ini, fadilah ini. Jadi mundur dikit. Loh, orang dulu Habib Fulan iki syariat. Ini syariat. Ini fikihnya. Ini yang ditentukan oleh ulama-ulama dulu yang diikuti. Ya selesai, mau apa lagi? Ya. Agak. Musawatul imam, barengi jejeri nyetarai imam di posisinya. Yang ke-8 muwafaqatul imam fil af'al, barengi imam, Allahu akbar imam Allah. Kecuali di beberapa hal. Terkadang barengi imam itu bisa membuat sholatnya enggak sah. Contohnya, barengi takbiratul ihram. Imam Allah, dia Allah. Tak sah salatnya. Terus sampai kapan? Sampai Allahu Akbar. Roknya sudah tersebut, berhenti imam baru kita Allahu Akbar. Kalau bareng enggak sah salatnya. Batal salatnya. Nah, itu barengi yang batalkan. Ada barenginya yang disunahkan. Seperti apa? Barengi ketika amin. Wallin. Bareng imam amin. Nah sekarang banyak antum lihat masjid, kok kadang-kadang kesusu. Ya. Makmumnya kesusu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam amin, makmum amin. Makruh. Kenapa makruh? Yang belum selesai Al-Fatihah. Bahkan dianjurkan barengi imam. Karena kadang-kadang itu barengi malaikat. Kalau sudah barengi imam, setara, bareng semuanya itu, qabul doanya. Qabul doanya. Kemudian ada yang mengatakan dianjurkan sebelumnya baca doa. Ya, ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
kan berhenti sebentar. Itu kita ada yang doa, Allahumma firli waliwalidayya. Ada yang doa macam-macam. Imam Abdullah Al-Idrus, Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus kalau nggak salah atau salah, itu doanya minta dijadikan dikaruniakan apa gitu. Terus yang satu lagi mengatakan apa gitu, saya lupa, itu ada di manaqibnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebetulnya doa. Supaya apa? Supaya ngambil berkahnya, aminnya rombongan, aminnya jamaah semuanya. Itu amin. Wa inda su'alir rahmah, ketika minta rahmat. Rahmat ini misalnya doa ayat baca tentang adab, Allahumma ajirna min adzabik misalnya. Allahumma ajirna min adzabikal alim. Itu barang imam enggak masalah. Atau kunut, ketika kunut itu termasuk sunnah. Kunut ketika apa? Ketika tsana. Wala taqdi wa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu barengi. Jadi kalau misalnya imam kunut sebagai imam, kalau kunutnya itu enggak boleh, jangan diem, jangan pelan yang enggak didengarkan makmum. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayt barik lana fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi bacaannya lebih sedikit, notasinya itu apa? Notasinya itu lebih sedikit rendah dibandingkan doa. Karena ini sekarang pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ada suaranya tetap, makmum dengar. Nah, makmum barengi imam di situ. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak ta'ala. Itu barengi imamnya. Imamnya ya suaranya ya jangan hilang. Enggak, agak diangkat titik. Gitu. Supaya tahu sekarang waktunya sana. Wah, kata. Dan ini ada beberapa salat munfaridan anis shaf, salat sendiri, mecar daripada shaf, itu makruh. Irtifa'ul ma'mum anil imam. Salah yang imam di atas, yang makmum di bawah atau sebaliknya. Kecuali udzur, enggak masalah. Kalau enggak ada udzur, ini yang di sini dikasih amben-ambenan. Ya, itu juga enggak boleh. Kemudian imamnya makhraj hurufnya enggak benar. Itu juga makruh. Tabligh li ghairi hajah. Ngangkat suara Allahu Akbar, makmumnya gitu juga. Kalau enggak ada hajat, enggak ada keperluan, makruh. Dan yang ke-13 terakhir, ya, lebih jauh, kejauhan antara imam dengan shaf pertama ini, itu jaraknya lebih daripada 3 dhira', 3 kali ini. Itu juga makruh. Nah, makruh-makruh ini yang bahaya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah kita. Allah terima ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita salat kita adalah salat yang memang diminta, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama baca doa supaya dihindarkan daripada keburukan-keburukan dunia dan akhirat, zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أصرفنا فاكتب علينا توبة واستر لنا الأورات وآمن الرواتي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع يا رب والثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد